Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Setiap momen berarti. Matius 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Kedua jarum jam saku yang tersimpan di arsip perpustakaan Universitas North Carolina menyimpan kisah menyedihkan. Jarum-jarum jam itu berhenti pada pukul 8:19:56, yaitu tepat saat pemiliknya, Elisa Mitchell, jatuh tergelincir dan tewas di air terjun pegunungan Appalachian pada pagi hari tanggal 27 Juni 1857. Mitchell adalah profesor universitas tersebut yang sedang mengumpulkan data untuk membuktikan pernyataannya yang ternyata benar, bahwa puncak yang dipijaknya saat itu adalah yang tertinggi di sebelah timur Mississippi. Puncak itu sekarang dikenal sebagai Mount Mitchell. Makamnya terletak di puncak gunung itu, tak jauh dari tempat ia terjatuh. James Bank, seorang pendaki, mengatakan, saat mendaki puncak gunung tersebut beberapa waktu lalu, saya merenungkan kisah Mitchell dan kefanaan saya sendiri. Saya terpikir betapa sedikitnya waktu yang kita miliki. Lalu saya merenungkan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun mengenai kedatangannya kembali. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ucapan Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa tak seorang pun mengetahui kapan Dia akan datang kembali dan menegakkan kerajaannya yang kekal. Tak seorang pun tahu kapan Dia akan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini, untuk datang kepadanya. Namun Dia meminta kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Apa arti berjaga-jaga? Apakah artinya kita hidup diliputi kekhawatiran dan ketakutan akan kematian? Tidak. Berjaga berarti kita selalu sadar akan keberadaan diri kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau, dan secara sadar kita memelihara kehidupan kita sebagaimana yang Allah inginkan. Perintah Allah sungguh sederhana, kasih. Pertanyaannya, seminggu belakangan ini, adakah momen ketika kasih itu menghilang dari hati kita? Apakah kehadiran kita membuat pasangan, anak, keluarga merasa dikasihi? Atau justru belakangan kita menjadi batu sandungan dan membiarkan diri kita dikuasai si jahat? Tik-tok, tik-tok. Jam kehidupan kita masih berdetak. Tetapi untuk berapa lama lagi? Marilah kita menjalani setiap momen dengan mengasihi Juru Selamat kita yang pemurah, sembari menanti dan melayaninya. Diskusikan. 1.
Mengapa Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga? 2. Secara praktis, apa yang membuat kita terkadang lengah dan menyimpang dari apa yang Allah kehendaki?